Materi gagasan utama. Gagasan pokok ialah gagasan yang menjadi dasar atau tumpuan dikembangkannya kerangka pemikiran selanjutnya. Adapun istilah lain dari gagasan utama, diantaranya pikiran utama, pikiran pokok, atau ide pokok. Jadi ketika ada pertanyaan yang menggunakan istilah pikiran pokok, sama saja mengartikan gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, ataupun ide pokok. Cara menentukan gagasan utama bisa ditemukan dengan mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dan sebuah paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok saja. Selain gagasan pokok, ditemukan pula gagasan penjelas yang terletak dalam kalimat penjelas. Adapun cara menentukan gagasan utama yaitu: pertama, jika kalimat kedua mendukung kalimat ke-1 dan kalimat terakhir tidak berupa kesimpulan, disebut paragraf deduktif. Paragraf deduktif mempunyai kalimat utama atau ide pokok di awal paragraf, diikuti gagasan penjelas pada kalimat-kalimat berikutnya. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Kalimat utama yaitu kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan, terdapat pada kalimat pertama. Sehingga gagasan pokoknya yaitu pengembangan makanan berbahan dasar buah mangrove. Gagasan pokoknya mengikuti kalimat pertama. Hal itu dibuktikan dengan kalimat kedua yang mengutarakan contoh dari apa yang disebutkan pada kalimat pertama. Begitu pula pada kalimat ketiga, ada pula contoh-contoh makanan berbahan dasar buah mangrove. Dan pada kalimat keempat, mendukung rujukan dari kalimat pertama. Dengan begitu, menjadikan contoh yang telah disajikan tadi termasuk ke dalam paragraf deduktif, karena cocok dengan arti dari paragraf deduktif itu sendiri, di mana kalimat kedua mendukung kalimat ke-1 dan kalimat terakhir tidak berupa kesimpulan. Dua, jika kalimat kedua tidak mendukung kalimat ke-1 dan kalimat terakhir berupa simpulan, disebut paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir paragraf, setelah sebelumnya diawali oleh gagasan penjelas. Sekarang coba perhatikan contoh di bawah ini. Mengapa contoh tersebut disebut paragraf induktif? Berikut penjelasannya. Beberapa paragraf induktif memuat simpulan di akhir paragraf. Biasanya ditandai oleh keberadaan konjungsi yang menyatakan simpulan. Antara lain, jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau demikian. Nah, dalam contoh teks tersebut, kita dapat menemukan adanya konjungsi yang menyatakan simpulan. Konjungsi tersebut adalah dengan demikian. Terletak di akhir. Kalimat utamanya yaitu, dengan demikian selain kata saudara, hampir semua kota atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau nenek telah pula digunakan sebagai kata sapaan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas disebut adik, siapa yang pantas disebut nenek, dan seterusnya. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kalimat penjelas yang didapat yaitu adanya istilah perkerabatan saudara
nenek, adik, kakak, bapak, ibu yang telah pula digunakan sebagai kata sapaan. Hal tersebut dibuktikan dari penjelasan perkerabatan itu sendiri. Oleh karena itu, gagasan pokok yang tepat berdasarkan kalimat tersebut terdapat di kalimat utamanya adalah istilah perkerabatan yang digunakan untuk sapaan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka contoh tersebut masuk ke dalam paragraf induktif, yaitu jika kalimat kedua tidak mendukung kalimat ke-1 dan kalimat terakhir berupa simpulan. Simpulan ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan jadi. Tiga, jika kalimat kedua mendukung kalimat ke-1 dan kalimat terakhir berupa simpulan, mendukung kalimat pertama disebut paragraf variatif. Kalimat utama pada jenis paragraf ini ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, biasanya kalimat awal dan akhir mengisyaratkan hal yang sama, meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Contohnya berikut ini. Kalimat utama terdiri dari meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya tidak seperti dulu. Dari kalimat utama tersebut ditemukan gagasan pokok, yaitu banyak orang tua yang tinggal di pedesaan telah menyadari pentingnya pendidikan anak. Jika diamati paragraf di atas, letak kalimat utama ada di awal dan di akhir paragraf, meskipun berbeda dari segi kata-kata. Pada kalimat kelima, orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya. Bermakna mereka sudah mementingkan pendidikan. Hal tersebut sama seperti apa yang dimaksudkan kalimat pertama. Setelah menentukan gagasan pokok atau gagasan utama yang terpenting dalam proses pembuatan sinopsis, langkah selanjutnya penulis bisa melanjutkan membuat ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Seperti yang dijelaskan dalam video materi langkah-langkah menulis sinopsis sebelumnya, ringkasan cerita dibuat harus sesuai dengan urutan naskah asli. Tidak boleh menyimpang dari jalan cerita serta isi dari keseluruhan. Dan ringkasan tidak boleh ada hal baru yang dimasukkan sehingga merusak cerita. Tanpa sadar, penulis memasukkan isi pikirannya ke dalam karya sinopsisnya sendiri. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam menulis sinopsis. Berikut contoh paragraf demi paragraf dalam menyusun sinopsis. Contoh ini bukan contoh sinopsis yang benar, karena sinopsis yang benar di dalamnya harus tercantum identitas buku sinopsis itu sendiri, baik itu judul, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Judulnya Pengobatan Tradisional. Pada paragraf pertama, ringkasan terbentuk berdasarkan gagasan utama, yaitu potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam beralih pengobatan dari kimia ke herbal. Jadi pada paragraf ini difokuskan pada pembahasan tersebut. Selanjutnya pada paragraf kedua, ringkasan terbentuk berdasarkan gagasan utama, yaitu kesulitan yang sering dihadapi
dalam penggunaan obat tradisional. Sehingga pada paragraf kedua ini juga dibentuk berdasarkan ringkasan dari gagasan utama yang telah ditentukan setelah melewati proses membaca keseluruhan isi buku. Tetap semangat dan terus berjuang.